buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Sehat Bu. Sehat Bu, sehat. sekarang Alhamdulillah saya sehat sudah Bu. bisa caranya melihat semuanya satu kelas. Makanya udah kelihatan semua nih. Jadi kalau tiba-tiba saya manggil namanya siapa, kalau tiba-tiba saya manggil namanya siapa, ya harus siap ya. Artinya kita biar bisa berkomunikasi dua arah. Saya tidak mau hanya saya ngomong, tapi kalian cuma diam mendengarkan, kelihatan mukanya aja sudah cukup, enggak. Artinya proses belajar mengajar ini tujuan terakhirnya adalah ke teman-teman. Artinya kalau teman-teman memahami, mengerti, berarti tersampaikan apa yang saya berikan ke kalian semuanya. Jadi saya harap kita di mata kuliah ini akan lebih banyak diskusi sebenarnya. Artinya enggak, karena kan modul sudah saya berikan semuanya ke kalian, jadi saya tidak memberikan PowerPoint seperti pertemuan pertama kemarin. Artinya kalian bisa mempelajari sendiri, bahkan sebelum kita mulai kuliah pun kalian bisa coba-coba sendiri. Ada yang sudah nyoba-nyoba enggak untuk yang hari ini? Hari ini tuh kita apa ya? Udah ada yang nyoba enggak? Yang time series kemarin kan masih ada satu yang belum saya sampaikan. Udah ada yang nyoba exponential smoothing belum? Halo? Halo? Belum Bu. Belum Bu. Belum Bu. Oke. Ada kesulitan nggak yang kemarin, yang dua metode kemarin? Tidak. Oke, sekarang saya pengen salah satu di antara kalian mempresentasikan tampilan apa POM-nya, aplikasi POM-nya siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Mbak Nastiti deh, Mbak Nastiti. Coba presentasikan tampilan POM-nya, Mbak. Soalnya kalau saya yang presentasiin nanti saya nggak bisa melihat. Iya Bu, sebentar Bu. Ya, oke, kita tunggu. Bulan. Oke, selesai. Udah selesai. Udah. Saya rasa sih. Ya nanti setelah itu itu sebelum hafalan saya pindah. Sudah Mbak Nastiti? Benar Bu. Kalau ada kendala bilang lo ya. Iya Bu. Exponential smoothing, coba dibuka di apa namanya di modulnya. Saya ini buka aplikasinya kan ya Bu? Apa Mbak? Iya Mbak. Buka aplikasinya atau modulnya? POM-nya, aplikasinya. Kok nggak diisi?
Udah masuk belum ya, Bu? Belum nih. Di laptop saya udah masuk nih. Teman-teman udah kelihatan belum presentasinya Mbak Nastiti? Belum. Belum, Mbak. Udah, Nak. Hah? Sudah? Saya belum. Udah itu. Hah? Sudah? Sudah Udah belum? itu. Tapi Saya belum. Tapi masih ke itu, masih di Hah? Masih apa, Mbak? belum di aplikasi. Udah share screen tapi belum di aplikasinya. Ya, udah ada presentasinya tapi belum di aplikasinya, Bu. Oh, bentar. belum. Iya, aplikasinya belum masuk. Ya, Bu, bentar, Bu. Coba. Atau coba Mbak Nastiti, keluar dulu. Coba siapa ya? Mas Alvin, coba Mas Alvin. Bisa nggak Mas Alvin? Ya. Bentar Bu, saya coba dulu. Ya. Bisa nggak Mas Alvin? Ini kan saya pakai HP Bu, jadi masih harus connecting di laptop dulu. Oh gitu. Siapa yang sudah terkonek sama laptop? Mas Ahyar. Mas Ahyar. Mas Ahyar bisa nggak? Cuma nunjukin aja, nanti yang ngetik langkah-langkahnya kalian bukan mengerjakan kok, tenang aja. Bisa nggak? Mbak Sabrina deh, bisa nggak Mbak Sabrina? Mbak Sabrina bisa nggak? Bentar, Bu. Ini baru saya coba. Aduh, Cek. Udah sana. Sini. Habis sambil menunggu Mbak Sabrina, ada yang tahu nggak metode exponential smoothing itu bedanya apa sama yang sebelum-sebelumnya? Bedanya apa? Mbak Laras, bedanya apa Mbak Laras? Bentar Bu, belum membaca. Ya, ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Mas Billy, bedanya apa Mas Billy? Mas Billy, bedanya apa Mas Billy? Ya, Bu, ini lagi baca, Bu. Oh, lagi. Nah, Bu, ini tadi udah kelihatan belum? apa? Udah. Sudah Mbak. Udah. Udah, Brin. Kita mulai. Bedanya apa? Apa namanya? Exponential smoothing dengan yang sebelumnya. Exponential smoothing itu merupakan bagian dari metode time series ya.
Jadi salah satu bagian dari metode time series. Jadi metode time series ada 3. Yang pertama apa kemarin? Ya? Apa yang pertama kemarin? Moving average, Terus apa lagi? weight average, With moving average. Terus apa lagi? Sekarang eksponensial. Smoothing. Ya, smoothing. Smoothing itu apa? Rambut nih di smoothing lurus ya. Ini. Smoothing. Kalau itu aja kalian tahu. Coba bedanya apa? Eksponensial metode yang sebelumnya. Bedanya apa, Mas Billy? Yang diproyeksikan membutuhkan data masa Masa lalu. dan kejadian Kejadiannya aktual. Kejadian itu apa sih? Yang Kejadian. benar-benar dapat terjadi. Real. Kejadian yang benar-benar terjadi. Ya, teknik ini menggunakan rumusnya itu kan alfa antara 0 sama dengan 1. Seperti yang di buku modul ya. Sambil dilihat modulnya. Terus contohnya ini ada rumus ramalan periode T. Ramalan T-1 artinya ketika kita mau memproyeksikan bulan Maret, kalau ramalan T-1 berarti proyeksi bulan apa itu? Ramalan bulan T-1 berarti bulan Februari. Alfanya berapa? Alfanya kan nilai 0 sampai 0 dan 1, antara 0 dan 1. Aktualnya itu berarti aktual yang terjadi di bulan Februari dikurangi ramalan yang terjadi di bulan Februari. Contoh soal 3 dibaca. Ketika ramalan pada bulan Januari, aduh ini kok masih ada yang masuk aja toh. Ketika ramalan bulan Januari untuk permintaan di bulan Februari. Sambil dilihat ya. Modulnya adalah sebanyak 152. Pada kenyataannya, permintaan produk mobil untuk Februari adalah sebanyak 153. Diramalkan Februari itu 142, tapi pada kenyataannya permintaannya 153 unit. Jika alfanya ada sebesar 0,2, tentukan ramalan permintaan produk mobil pada bulan Maret. Nah, ramalan bulan Maret 100, udah paham kan di situ? Yang hitungnya itu loh teman-teman, paham nggak? 142 ditambah 0,2 kalikan 153 kurangi 142. Paham nggak sampai situ? Yang ini bisa dihitung. Paham, Bu. Paham, Bu. Yang ini bisa dihitung dengan menggunakan Excel atau kalkulator biasa kan. Tapi kita coba untuk menggunakan aplikasi PO-nya. Mbak Sabrina siap ya? Teman-teman yang lain siap juga aplikasinya? Bentar Bu, laptop saya lemot. Ya. Yang lain yang tidak mempresentasikan coba tetap on di aplikasi POM-nya. Bu, saya ganti ke HP bentar ya, Bu. Ya. Bu, berarti ini saya nggak usah nampilin tugas yang kemarin, Bu. Nggak usah. Kita langsung exponential smoothing aja. Siap ya. Adiknya siapa tuh yang nangis? Adik saya, Bu. Dicup-cup dulu. Laptop saya nggak bisa nyala. Langkah pertama, klik dulu modul. Jangan lupa ya, setiap kali mau mengerjakan dengan model yang baru, klik dulu modul.
Klik Laptop saya nggak bisa, Bu. apa? Kak Sabrina? Laptop saya, Bu, Rina, Hah? Bu. Lina. Laptop saya nggak bisa nyala. Oh, kalau gitu perhatikan yang di sini. Tapi nanti ingat ya, caranya karena setelah ini saya akan bagikan tugas untuk khusus ramalan aja. Ada 9 soal. Kalau sudah ada yang ngecek di Spada itu sudah saya bagi di sana. Oke, terus modul sudah Mbak Sabrina, modul, terus forecasting. Klik modul, terus forecasting. Terus file-nya. Ya nggak sih? New file, new. File, terus new. Ya, Bu. Time series ini, Bu. Yo, time series. Kan masih time series nih kita kan. Terus, Ya. udah. Orang muncul. Kok nggak muncul Windows-nya itu Mbak? Windows creating-nya kok nggak ada? Oh, gimana, Bu? File, new. Udah, Ibu, ini. Kok nggak muncul itu? Muncul itu loh, pilihan yang number of pass period-nya itu loh. Ini di saya muncul, Ibu. Dia nggak muncul, Bu. Nge-lag paling Brin. Ngelag Oh. parah sih. Di sini nggak muncul. Ya ampun, saya tapi di laptop saya, Ibu. Muncul di laptop muncul. Berarti lupa ini. Di dikte aja, Bu. Iya, muncul. Hah? Di dikte aja kita. Teman-teman ada yang muncul nggak yang Windows creating-nya muncul nggak? Enggak. Nggak muncul, Bu. Nggak muncul. Enggak. File new. Mana ya, Bu? Habis Bentar, file Bu. new pilih time series. Diklik dulu time series-nya. Coba ini saya ulangin ya, Bu. Ya. Saya ulangin presentasinya. Ya, oke. Sudah, Bu. Apa? Udah Udah, muncul udah. belum, Bu? Belum, masih on proses. Nah, muncul nih time series apa Windows creating-nya muncul. Sudah kan? Ya. Terus Ya, Bu. titelnya apa tadi? Penjualan apa? Permintaan mobil. Oh iya, permintaan mobil. Pinter no, permintaan mobil. Ganti dulu, permintaan mobil. Sudah, Bu. Permintaan mobil terus sudah. Number of pass period-nya berapa? Kan cuma ada 2 kan? Ya enggak tadi? Oh ya, Iya, Februari dua. sama bulan Januari. Bulan yang dilamarkan dan 1 bulan sebelumnya, ya toh. Terus habis itu karena hanya dua karena hanya ada 1 data lampau, masukkan periode minimalnya 2. Row name option-nya pilihnya apa? Januari, Februari, Maret, April. Terus Ya. oke Mbak. Ini, Bu. Belum keluar Mbak. Oh, masih hitam di saya. Gelap. Bentar, Bu. Ulangin lagi, Bu. Ya. Ya.
apa belum? Udah. Belum. Belum nih. Nah, sinyalmu jelek, Bil. Yang lainnya udah belum? Udah, Brin. Udah, Brin. Mas Billy, saya Ya, mau Bu. nanya, Mas, hari ini tuh adik-adik yang angkatan baru itu ada acara nggak? Ada Bu PKKMB. Jam berapa sampai jam berapa? Tuh, kalau jamnya kurang tahu Ibu. Pokoknya dari pagi Bu. Kalau selesainya kurang tahu Bu. Sampai sore nggak? Kayaknya iya Bu. Soalnya kemarin itu tuh sampai sore mereka Bu. Kalau saya ngajak anak-anak bimbingan bimbingan saya bisa kan? Cuma berapa menit doang? Oh, yang dosen PA-nya Ibu gitu. Iya. Oh, nggak tahu Bu. Saya nggak panitia Ibu. Panitianya siapa di sini? Saya Panitianya dari Saya dapat info dari adik saya, katanya hari ini nggak ada acara PKKMB. nggak Adik ada saya berarti, kebetulan Bu. di S1 Manajemen UNS. Oh, itu Kan barengan. sekolah vokasi, Gus. Beda kan? Bukan Vokasi S1. sama itu. D31 beda toh? Beda lah Bro. Akhirnya Itu sama itunya PKKMB-nya. Beda D3 sekarang sekolah vokasi, nggak FEB lagi. Paham. Ya udah itu aja. Soalnya saya belum bimbingan akademik, udah saya validasi tapi belum ketemu. Soalnya kemarin semalam pada heboh gitu loh karena anak baru kali ya, takut kenapa-napa harus belum bu sampai jam 11 malam kan, kasihan gitu loh. Coba ini Bu, siapa ya? Mas Torik Bu. Torik itu kelas apa kelas? Ini di kelas kita. Rick, bisa hubungi panitia ora? Gimana? Itu loh, itu. Hari ini acara PKKMB itu sampai jam berapa ya? Kayaknya nggak ada Ibu ya. Ini nggak ada acara kayaknya loh ya. Ini tadi tuh bilangnya gini. Katanya belum dikasih tahu detailnya Bu, sepertinya penutupan PKKMB. Iya toh? Harusnya jam Iya, 7, Bu. tapi tadi sama panitia diundur jadi jam 7:30 nih. Sudah jalan belum Mas? Aku minta tolong ditanyain ke teman-temannya dong, biar adik-adiknya itu biar bisa ketemu saya. Soalnya saya siang ada meeting sama buka prodi. Ketemu itu maksudnya ketemu face to face atau gimana Bu? Ketemu gini, Google Meet. Tapi kan saya nggak mau ganggu waktunya PKKMB itu. Maksud saya itu selesainya jam berapa, saya masuk setelah itu. Karena siang saya ketemu sama buka prodi. Oh, kalau panitia PKKMB itu kan udah beda Bu. Sekolah vokasi sama FEB. Kalau sekolah vokasi mungkin bisa tak omongin Bu, tapi kan FEB mungkin udah Ya, nggak tahu ya saya Bu. Vokasi Mas, mahasiswa Vokasi. Saya Ya pegang. nanti, Tanyain nanti ya Mas. coba tak nganu ke grup MB-nya aja Bu ya. Ya. Yang mempunyai PA Bu Agri nanti bisa di anu. Itu Ini sudah menghubungin saya semuanya. Cuma saya mau minta waktu untuk Google Meet sama mereka. Nah, saya tanyakan kan, hari ini aktivitasnya apa? Katanya penutupan. Katanya tadi jam 7 mundur 7:30. Nah, itu acaranya sampai jam berapa? Biar saya setelah penutupan itu baru Google Meet sama saya gitu loh. Oh, Ya Mas Torik ya? ya Bu ya. Ya. Minta tolong ya. Ya Bu. Oke. Yuk lanjut lagi. Terus muncul apa Kui? Udah. Terus Ya, select Bu. metode. Select metodenya.
Metodenya apa? Exponential smoothing. Elis, yang lain sendiri ya. Ibu. Terus ini Smoothing. ini diganti 0,2 Bu. Ya, nanti dulu kamu klik exponential smoothingnya udah cilik banget. Sudah. Oh sudah, oke. Terus alpha for smoothingnya tuh titik 2. Titik 2. Ya, Kan Bu. 0,2 kan? Titik 2. Ya. Terus habis itu masukkan datanya tadi. Yang Januari demand-nya berapa nggak diketahui kan? Ya. Forecast-nya juga nggak tahu. Yang diketahui kan cuma Februari. Masukkan data yang Februari. Demand-nya tadi, aktualnya itu tadi berapa? Aktual itu yang terjadi sebenarnya. Pada bulan itu ternyata yang terjual adalah 153 unit. Nah, pada di forecasting-nya 142. Ya, Bu. Udah. Mandeki Mbak, nggon aku Mbak, saya Mbak. Oh iya udah, oke. iya, Terus Bu. solve. Ketik solve. Klik. Ini, Bu. Oke, Oke, Bu. kok muncul kayak gitu sih? Biasanya langsung ya? Coba, oke Mbak. Iya, Bu. Coba langsung, oke Mbak. Sudah nak? Oh ya, udah, Bu. Klik. Muncul nggak hasilnya? Nah, Muncul, jadi Ibu. periodnya bulan Maret berapa periode? Forecastingnya bulan Maret berapa itu hasilnya? 144,2. 142? 144,2. 144 toh? 144, Iya. Berarti bulan Maret nanti proyeksi permintaan ya? Penjualan apa permintaan tadi? Permintaan. Permintaan mobil proyeksinya adalah 144 unit. Kalau itu mobil kan komanya dibulatkan, jadi dibulatkan ke kan itu masih di bawah 0,5, jadi dibulatkan ke bawah 144 unit. Sampai langkah ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, lanjut ke metode berikutnya. Setelah time series ada namanya peramalan asosiatif. Nah, apa sih? Ada yang mau bacain nggak? Ada yang mau bacain nggak? Sukarelawan gitu, saya aja tuh loh. Ada yang mau bacain nggak? Baca Bu. Baca yang di modul tuh loh. Ben ketok sinau tenan. Peramalan asosiatif. Dengan metode asosiatif ini menggunakan beberapa variabel yang diasumsikan saling terkait sebagai dasar untuk memprediksi nilai suatu variabel. Dalam metode peramalan ini adalah menentukan variabel dependen yang ingin diramalkan, serta variabel independen yang diasumsikan mempengaruhi variabel dependen dan mempengaruhi variabel itu. Dibuat sebuah model statistik yang akan dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Teknik yang digunakan dalam peramalan asosiatif ini adalah regresi linear. Sudah pernah belajar regresi linear belum? Belum, Bu. Kayaknya belum, Bu. Regresi linear tuh biasanya Y sama dengan 1 ditambah X2 tambah X3. Regresi linear itu salah satu metode nanti yang kalian bisa pakai dalam melakukan sebuah penelitian. Artinya begini, kalian tahu namanya permintaan barang. Permintaan barang itu adalah salah satu contoh variabel dependen apa independen? Dependen apa independen?
Dependent. Sorry, habis baterainya Mbak. Apa tadi permintaan itu variabel dependent apa independent? Dependent. Independent apa dependent? Salah satu aja. Dependent. Dependent, Mbak Sabrina ya. Terus kalau Iya. Mbak Ripka, independent apa dependent? Dependent, Bu. Kalau Mas Aditya, menurutmu dependent apa? Independent? Dependent, Bu. Dependent. Variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi atau kalau variabel contohnya variabel independen dari permintaan apa? Sini. Apa ayo? Contoh Aisyah, siapa? Oh, belum. Tadi itu ini ya semuanya. Ayo, siapa yang bisa? Mbak Dahlia. Apa Mbak faktor independen dari permintaan? Contoh aja satu. Apa ya, Bu? Tahu. Oh, masa nggak tahu? Contohnya apa? Islanova, Mbak Islanova. Oh, Mbak Islanova. Apa Mbak Islanova? Mbak Islanova selfie. Apa contohnya faktor independen dari permintaan? Bes, faktor contohnya apa? Apa Mbak? Pendapatan Mbak Miftahul. Nggak bisa ya? Oke, benar. Terus ada yang lain nggak? Contohnya Harga, apa? Bu. Harga. Ya, oke. Terus ada yang lain? Ada yang lain nggak? Yang lain nggak? Faktor intensitas kebutuhan. Maksudnya apa nih intensitas kebutuhan? Orang ini ngomong apa? Pendapatan. Faktor intensitas kebutuhan. Terus apa lagi? Mas Yoga, apa Mas Yoga? Contohnya. Yang bisa diukur dengan angka. Yang diangkakan. Kalau linear itu kan pasti ada angkanya. Ya kan? Tadi pendapatan, misalkan tingkat pendapatan suatu daerah mempengaruhi tingkat permintaan itu bisa pendapatan rata-rata pendapatan yang disampel itu kisaran misalkan 5 juta. Nah, mempengaruhi enggak ternyata kalau pendapatannya itu
naik atau turun terhadap permintaan HP, misalnya seperti itu. Terus apa lagi? Ada nggak? Halo. Anu ya, semedi semuanya gitu ya. Mencari ilham. Ada nggak? Mbak Nastiti, apa Mbak Nastiti? Selera konsumen itu bisa nggak sih, Bu? Selera konsumen itu bisa kalau misalkan dia kan, kamu kalau memberikan kuesioner, itu kan selera konsumen kan ada ukurannya. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti itu kan. Ada suatu produk HP Oppo tadi. Selera konsumen itu diukur dari itunya apa saja. Apa namanya? Poinnya apa saja yang dimaksud dengan selera konsumen, mulai dari model 1 sampai 5 dia pilih berapa. Terus harga 1 sampai 5 dia pilih berapa. Terus apa namanya? Fungsinya 1 sampai berapa. Seperti itu bisa. Tapi itu nanti ngukur lagi, artinya diolah lagi dulu selera konsumen itu hingga membentuk suatu formula tersendiri yang bisa dimasukkan ke regresi linier. Ada lagi nggak? Yang anggaplah ya, pertama ini pendapatan. Oke, jadi maksudnya regresi linier itu melihat hubungan antara faktor variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi seberapa erat atau seberapa besar faktor independen ini mempengaruhi faktor dependennya. Paham? Sampai sini? Jadi tadi seperti yang dibilang Mbak Miftahul tadi kan, ada faktor independen, variabel independennya adalah pendapatan. Variabel dependennya adalah permintaan HP misalkan seperti itu. Nah, dengan menggunakan regresi linear ini akan kita ketahui seberapa besar pendapatan dari masyarakat yang dihitung tadi itu mempengaruhi permintaan HP di wilayah tersebut. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham. Jadi, peramalan asosiatif ini mengukur apakah faktor-faktor atau variabel-variabel independen ini berpengaruh besar atau berpengaruh kecil, atau faktor variabel independen apa saja yang berpengaruh erat terhadap faktor dependennya. Gitu. Jadi kenapa harus diramalkan? Karena ketika perusahaan pengen mengetahui tingkat penjualan atau tingkat permintaan produk yang dia tawarkan, dia menggunakan variabel-variabel independen. Dengan mengetahui hubungan erat antara faktor variabel independen dan faktor variabel dependennya, dia akan tahu, oh ternyata yang berpengaruh besar terhadap penjualan saya adalah pendapatan masyarakat. Paham? Jadi, ketika pendapatan masyarakat itu besar, semakin besar, artinya mungkin diramalkan penjualan dari produknya dia juga akan besar. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nggak paham? Paham. Yang lain, kok yang lain tuh diem? Ya, Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. benar. Bu. Benar, paham. Nah, terus apa yang digunakan di dalam regresi ini? Coba dilihat di modul. Besar nilai variabel dependen itu ditentukan dengan nilai huruf Y. Alpha intercept sumbu Y, nanti itu diketahui interceptnya. Slope garis regresi X variabel dependen.
Oke. Sampai sini kita coba lanjut ke contoh soal 4. Sebuah perusahaan memiliki data historis tentang penjualan yang diduga dipengaruhi oleh rata-rata pendapatan daerah per tahun. Dibaca enggak itu? Di modul, kelihatan enggak? Kelihatan. Dibaca, Bu. Baca. Bu, kelihatan. Baca, Bu. Dari tabel yang dibaca itu, coba Mbak Dahlia, penjualan terbesarnya itu berapa juta US dollar? 3,5, Bu. 3,5 juta US dollar. Iya. Terus rata-rata pendapatan daerahnya ketika penjualannya 3,5 US dollar itu rata-rata pendapatan daerah per tahunnya berapa? 7, Bu. 7 US dollar. 7 apa? Ayo, 7 juta. 7 juta dari mana, yo? 7 miliar. 7 miliar. Iya. 7 miliar. Coba dilihat sekilas aja dilihat. Dilihat sekilas saja. Bagaimana hubungannya antara penjualan dan rata-rata tingkat pendapatan? Ketika penjualannya 2 juta, rata-rata tingkat pendapatannya berapa? 1 miliar. Miliar. Tapi lihat, ketika penjualannya 3 juta, rata-rata tingkat pendapatannya 3 miliar, ya kan? Tapi ternyata ketika penjualannya hanya mencapai 2,5 juta, ternyata rata-rata tingkat penjualannya adalah tingkat pendapatannya adalah 4 miliar. Artinya penjualan ini pendapatan ini berpengaruh nggak sih? Sekilas saja. Berapa besar pengaruhnya kan belum kita ukur. Nanti kita ngukurnya pakai POM. Berpengaruh nggak? Tidak, Bu. Ya, karena apa? Variatif sekali. Artinya apa? Ketika penjualannya tinggi, 3,5, memang pas rata-rata pendapatan daerahnya itu tinggi. Tapi terbukti antara penjualan 2 juta sama 2,5 juta rata-rata tingkat pendapatannya bedanya jauh kan? Artinya masih diragukan apakah benar tingkat rata-rata pendapatan daerah itu berpengaruh terhadap penjualan suatu produk. Oke, kita buktikan berapa besar hubungan atau keeratan antara rata-rata variabel independen rata-rata tingkat pendapatan terhadap variabel dependen penjualan. Ayo Mbak Sabrina, kita mulai lagi ngitung Mbak. Klik modul, yang lain juga ikut, klik modul. Ini disimpan dulu nggak, Bu? Ya terserah, disimpan juga nggak apa-apa, terserah kalian. Bentar ya, Bu. Sebentar, saya bukain Google Zoom, Zoom dulu. Nggak boleh juga tekan. Nanti kalau keluar lagi, Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oh, Aduh. Ryan. Jam 9. Oke? Ya. Oke. Terus kita lanjut. Forecasting. Udah ya Mbak, forecasting. Ya. Forecasting value. Aduh. Let's square, simple.
and multi Iya, Bu. regression. Sudah, Bu. Ya, terus kok belum muncul? Windows Pen. Ini sudah, Ibu. Oh, tempatku sudah sini belum ya? Cek, Bu, bentar. Ini coba tak ulangin ya, Bu. Ya. Mas Torik udah ditanyain belum Mas Torik? Sudah Bu, sudah saya sampaikan. Terus sudah Apa dijawab? sudah punya grup PA atau Bu? Sudah ada. Cuma saya pengen tahu aja jamnya itu jam berapa gitu. Jam Sudah saya selesai. sampaikan Bu. Katanya itu juga belum bisa dipastikan ya selesainya. Kayaknya habis Jumatan. Sebelum Jumatan. Oh gitu, saya minta waktu setelah saya Google Meet ini, saya ketemu sama anak-anak. Ya Mas Torik ya. Ya. Bu, Nah. untuk saya number observation-nya nggak bisa 2, minimal 3. Yang mana Mas? Yang di kan create data set for forecasting less squares. Itu number of observation saya nggak bisa 3, nggak bisa 2, minimal harus 3. Ada tulisannya minimal 3. Yang di punya saya itu versi yang ini sih, yang lebih baru. Oh gitu. Coba di kanan kirinya itu bisa nggak diturunin? Nggak bisa. Pas mentok di 3 naik bisa ke 4, tapi nggak bisa di bawah 3. Kalau kan kita cuma ada dua itu kan? Iya, tapi saya nggak bisa 2, minimal harus 3. Bapak Gus kan dipakai 6 nanti. Kan memang ini contoh aja. Ini contoh dulu aja. Karena kan memang cuma satu soal di sini. Nah di soalnya kan 2 yang mau observasinya 2 jualan sama rata-rata tingkat. Kalau yang versi terbaru bedanya di situ ya. Kalau di kanan kirinya nggak bisa. Nggak bisa. Ini naik turun sih, tapi maksimalnya udah mentok di 3 aja, nggak bisa saya turunin lagi. Minimalnya ya minimal di 3, nggak bisa diturunin lagi. Oh ya udah ikutin dulu aja ini dulu ya. Baik Bu. Terus number of independent variable-nya berarti 1 kan? Iya, Bu. Tapi ini 6. Oh, ini udah benar ya, Bu ya? 2. Ya, penjualan perusahaan. Terus observasi 1, observasi 2, row name-nya. 1, 2, 3. Ya 1, 2, 3, 4, 5 itu ya nggak apa-apa. Bu, tapi ini di mode number of observation-nya itu 6, Ibu. Oh iya, 6. Ya, oke ya, Bu. Terus jumlah variabel bebasnya 1. Ya udah, Bu. Terus pilih salah satu, row-nya udah ya? Kok itu Mbak? Oh iya. Coba Mbak. Oh berarti benar Mas, bagus punya. Berarti bisa Mas. Makasih Bu. Ya Bu, udah saya coba bisa. Bisa ulangin lagi ya, Bu. Kita selesai sebentar lagi ya. Mau nggak? Jam 9 lah ya kita selesai ya. Ya Bu. Ya, Bu. Untuk penugasan nanti ada 8 soal. Silakan kerjakan sendiri masing-masing. Terus hasilnya seperti biasa, screenshot, terus kasih analisis sedikit aja di Word. Langsung di Word. Terus nanti diupload di Google Class. Ya. Ya, Bu. Terus pindah variabelnya udah ya? Udah. Silakan dimasukkan yang dari soal tadi. Nggak usah semuanya, juta-jutaannya tuh nggak usah. Ya, 2, 3, 2,5,
2, 3, 5. Ikutin yang di modul, Mbak. Iya, Bu. Oh. Bu, punya saya kok hasilnya beda ya, Bu? Hah? Hasilnya beda sama yang di modul. Hasilnya? Kamu sudah sampai hasilnya? Iya, saya nyoba klik solve. Coba diklik sesuai ini enggak hasilnya? Iya. 1, 3, 3, 3,5 apa 3,5? Oh, di sini 35, Bu. Iya, 35 titik. Tapi ini titiknya kalau misalnya kita klik apa, Bu? Yang bawahnya tuh titiknya hilang, Bu. Iya, Bu. Titiknya keluar. Nggak bisa dikasih titik. Nggak bisa. Mungkin harus dikasih 0 dulu kali belakangnya. Enggak, coba saya. Saya bisa Bu, itu 3,5 ditulisnya pakai titik Bu, bukan pakai koma. Iya, pakainya titik. Pakai titik. Pakai titik. Iya, 3,5. 35 kamu 35 gitu. Apa 35 titik? 3,5. Tapi di modul ini tuh Itu nggak beda 35. lagi. Ya kalau aku 3,5 hasilnya sama. modul. Ya, Bu, sama Bu. Ya, Bu. Kan tadi itu kan 2 juta. Gimana? 2,5. 2,0 kan, 2,0, 3,5. Kalau tadi kayak gitu hasilnya sama ya Mas, kayak yang di itu ya. Hasilnya correlation koefisiennya berapa Mas? Mas apa tadi? Mas Ahyar. Correlation koefisiennya berapa punyamu? Di saya 0,9. Ya, 0,9. Bu, di saya kayak gini, Bu, nolnya hilang, Bu. Jadi cuma angka di belakang koma aja, Bu. Ya, sama Bu. Tapi depannya ada titiknya. Depannya 9 itu ada Ada. titiknya. Hah? Ada, Ada Bu. titiknya Mbak Sabrina. Depan Ada, Bu. 9-nya itu ada titiknya enggak? Ada, Bu. Ya, nggak apa-apa berarti. Artinya itu 0,9. Terus titik 81 Oh, iya. artinya 0,81. Coba dilihat yang di bawah. Hasil peramalan adalah meliputi itu yang kemarin. Terus di solve udah keluar itu ya. Statistik. Iya. Bu, saya malah nggak bisa di solve, Bu. Solve saya itu abu-abu gitu, nggak hijau. Hah? Maksudnya gimana? Pas saya mau lihat di solve, di solusinya itu malah abu-abu, bukannya warna hijau kayak biasa. Berarti Jadi nggak bisa diklik. Coba dilihat dulu tadi penginputannya. Ada yang salah nggak? Bu. Oke. Correlation koefisien itu mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel dependen. Correlation yang 2 di bawah ini loh. Correlation koefisien ini mengukur hubungan antara variabel bebas dan variabel dependen. Sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi kalau semakin besar hubungannya semakin erat atau biasa aja? Atau berpengaruh erat atau tidak terhadap variabel dependennya? Kalau 0,9, korelasi koefisiennya 0,9 berarti dia cukup berpengaruh variabel
independennya itu cukup berpengaruh terhadap variabel dependennya enggak? Tidak, Kan Bu. mendekati kan? Tapi mendekati 1, Ibu. Ya, jadi sebenarnya itu cukup berpengaruh terhadap variabel dependennya. Sekarang koefisien of determination-nya 0,81. Koefisien determination yaitu ukuran seberapa besar persentase variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi. Dari contoh soal koefisien determinasi di sebesar 0,81 menunjukkan bahwa 81% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi. Ini mudah nggak kata-kata itu? Maksudnya apa? Enggak, Bu. Enggak paham. Siapa yang bilang nggak paham tadi? Mbak Sabrina? Iya. Jadi pendapatan daerah itu menunjukkan bahwa sebesar 81% itu dapat menjelaskan terhadap penjualan produk itu. Artinya gini, sebesar 81% model regresi ini bisa dijelaskan. Iya, kata-katanya dia yang bisa kalian mudeng ya. 81% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi. Jadi, cara bodohnya gini. Berarti secara regresi linier 81% pendapatan daerah itu bisa menggambarkan penjualan produknya gitu loh. Mudah nggak? Jadi 29 berarti berapa? Masih 19% lainnya itu dipengaruhi penjualan produk tadi dipengaruhi variabel independen lainnya di luar pendapatan dari pendapatan daerah itu gitu loh. Mudah? Mudah, Bu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Ngerti semuanya ya? Berarti ada berapa metode yang sudah kita praktekkan? 2. Iya, sama dari sebelumnya ada berapa? Sudah semua ya? Berarti semua metode peramalan sudah kita praktekkan semuanya. Mulai dari time series sama tadi apa? Asosiatif. Dari semua ini ada yang merasa kesulitan nggak? Tidak. Insya Allah enggak, Bu. Nah, coba teman-teman sudah bisa buka spada belum ya? Coba buka spadanya. Mbak Sabrina, sebenarnya kalau kita kuliah itu kalau mulai 7:30 selesai jam berapa? 2 SKS. Berarti 100 menit ya? Setengah Iya, Bu. 9 ya? Iya. 9, ya. Oke. Ya. Sudah? Kayaknya 9. Spadanya udah dibuka belum? Nah, ada yang di pertemuan ketiga itu ada tugasnya kan? Bisa di-download nggak? Bisa, Bu. Bisa. Ada 9 soal. Nah, ada 9 soal. Iya. 9 soal. Nah,
Itu silakan dikerjakan. Maksimal pengumpulannya minggu depan hari Kamis. Nanti saya buat linknya di Google Classroom. Ya. Terus yang belum mengumpulkan untuk tugas sebelumnya, Mbak Sopo tadi. Bu, saya tuh udah ngumpulin itu, Bu. Di sini malah ada 2 sih. Kamu double nggak sih? Itunya akunnya double nggak? Mas Torik juga belum ini kayaknya. Kalau saya biasanya tuh ngumpulinnya Lateto, Bu. Tapi kemarin kan hari Jumatnya itu baru keluar, jadi ngumpulinnya itu tak simpan di HP dulu, baru tak baru tak kirim lewat HP. Torik juga 2. Yang Solihah Kusumawati ini cuma 1 ya, toh ya. Coba Mbak, kamu cek di Google Classroom. Iya. Itu sudah di-send belum ke saya? Kalau belum dikirim ulang lagi aja nggak apa-apa. Oh iya. Dulu itu terakhir itu udah ada tulisannya unsubmit, Bu. Unsubmit? Iya, terakhir itu. Biasanya kan kalau terakhir belum tersubmit berarti unsubmit. Biasanya kalau udah ke submit gitu kan, terus terakhir ada tulisannya bawahnya unsubmit gitu loh, Bu. Berarti kayak kembali digagalin gitu loh. Berarti itu enggak update. Kalau biasanya itu kalau ngumpulin udah ada tulisannya itu biasanya udah kekirim itu, Bu. Oh, coba cek lagi deh. Coba cek lagi ya. Kirim ulang lagi aja. Eman kalau ya. Makasih, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Semua Mbak Sabrina di off dulu. Keluar dari presentasinya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini cuma berapa orang? 23 orang ya nggak? Yang ikut ya? Ya Mbak Sabrina ya? Ya, Bu. Tadi awalnya udah lengkap, Bu, 28 sama Ibu. Tapi ini nggak tahu, Bu, jadi 24 sekarang. Jadi gini ya, yang ngomong tadi kemarin mungkin error, ya, Bu. artinya gini, kan kita kuliahnya tuh online, jadi lebih kembali ke diri kalian masing-masing. Yang butuh itu kan kebutuhan itu ada di diri kalian masing-masing. Kalau masih butuh ilmu, ayo silakan join bareng-bareng. Kalau memang dirasa, aku cuma lihat modul aja udah bisa kok, ngapain aku pakai ikut kuliah, ya silahkan. Artinya kalian tuh saya anggap sudah orang-orang dewasa ya, artinya punya tanggung jawab, punya etika, punya ini pendidikan yang bagus, artinya sudah tahu mana kadarnya kewajiban, mana kadarnya hak, gitu. Artinya monggo silakan, saya tidak akan ini kenapa nggak masuk ini sudah saya terlalu capek kalau harus ngurusin masalah presensi. Kalian mau join silakan, berarti kalian menghargai saya sebagai tenaga yang menyalurkan, memfasilitasi ilmu saja, ya. Artinya kalau nggak mampu, saya malas join, saya masih tidur, ya monggo silakan. Artinya semua itu kembali ke kalian gitu loh, ya. Kalian pagi kayak gini, Bu saya belum mandi, belum apa-apa, serasa adus, rapopo gitu. Artinya silakan join, paling tidak dengarkanlah, atau paling tidak bersilaturahmi saja, ketemu dengan saya seminggu sekali kan. Ini kita baru seminggu sekali ketemunya kan, gitu loh. Terserah teman-teman, kembali ke teman-teman. Kalau kalian butuh, silakan join. Kalau merasa sudah pintar, sudah bisalah, sudah keluar, silakan keluar, nggak apa-apa gitu. Monggo saja. Oke, saya coba mengingatkan jangan lupa absensi di OJW karena batas waktu presensinya saya bikin sampai jam 10.55. Ya, dengan anggapan saya kasih spare lebih lama biar yang lupa sampai dengan jam segini belum absen, silakan absen. Ya. Oke. Halo. Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Yang saya harus ingatkan, 1, jangan lupa absensi di OJW karena saya tidak bisa mengedit apapun kalau misalkan kalian kelupaan, karena itu langsung nanti masuk ke adminnya kampus. Terus presensi kan mempengaruhi kalian bisa ikut ujian atau enggak kan? Kalau nilai sih enggak.
Tapi kalau nilai enggak, saya nilai murni dari hasil evaluasi kalian aja. Terus yang kedua adalah tugas, jangan lupa dikumpulkan di hari Kamis minggu depan, terakhir ya, yang 9 soal itu di Google Classroom. Setelah ini saya akan bikin linknya. Kalau hari ini sudah mengumpulkan, ya silakan, maksudnya waktunya masih longgar. Karena saya tahu tugas kalian tuh lumayan banyak. Oke gitu ya, tidak ada yang lagi mau ditanyakan kan? Sudah cukup? Tidak, Bu. Iya, Bu. Cukup. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah masuk dalam kelas saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah juga selalu kesehatan. Jangan lupa selalu bersyukur. Semoga sukses semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.